Boleh nggak? Boleh. Tapi tujuan lu supaya apa terkenalnya? Bukan berarti gini, terus saya bisa bilang sama orang-orang ini, "Hei, siapa kamu? Saya kepala senior, duit maaf." Welcome to Pastors Chat Room. Excited banget, ini adalah episode pertama kita untuk program ini. Kalau kalian bertanya apa itu Pastors Chat Room itu adalah tempat di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar kehidupan para pastor yang ada di ECC. So kalau kalian bertanya-tanya tentang seperti apa sebenarnya mereka hidup sehari-hari, inilah tempat di mana kita bisa bertanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. So hari ini ada yang bersama-sama dengan saya nggak sendirian hari ini. Ini adalah seorang yang luar biasa, yang bapak dari 3 orang anak. Dia senior pastor juga, lalu suami yang luar biasa. Dan kita sambut sama-sama Pastor Nala Widya yang kita sering sebut dengan Kanala. Apa kabar Kanala? Baik, luar biasa. Puji Tuhan ya. Kanala, apa aja kesibukan sehari-harinya hari ini? Kalau ditanya kesibukan, dari pagi sampai malam selalu ada yang harus dikerjain. Dari bangun, tidur, sampai tidur lagi. Dan kalau mau ditanya yang paling banyak pasti urusannya ya urusan pekerjaan, which is I'm a pastor, jadi waktu saya lebih banyak urus pikir gimana gereja, mikirin PCC di Bandung, Jakarta, Sydney, dan juga utusan misi di Philadelphia. So itu dari kepala gitu loh. Dan berikut ya gimana beban hati hari ini untuk rise up leaders baru, but yang tetap di atas semua kesibukan yang ada, yang nomor satu ya tentu family. Waktu saya artinya gini, ketika mereka punya priority bukan berarti terus saya nggak kerja, terus main sama anak aja. No. Artinya mereka tetap ada di top priority dalam bisa mendapatkan my attention, apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Kira gitu. Oke. Nah, jadi ngomong-ngomong soal keluarga, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita nanti juga akan bahas dengan orang-orang yang dekat dengan Kanala. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih Kak, yang sesuai dengan topik yang hari ini ICC lagi jalanin, lagi belajar sama-sama, yaitu tentang obedience atau ketaatan. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya simple untuk diomongin, tapi sulit banget untuk dijalanin nih Kak. Pertanyaannya, kenapa sih Kak kita harus taat? Kalau ditanya kenapa kita mesti taat, sebenarnya bukan harus taat, tapi sebuah ketaatan itu adalah buah dari kasih kita. Artinya kalau kita mengasihi, buahnya kita taat. Buktinya tuh kita taat. Jadi nggak bisa kita bilang mengasihi terus kita nggak taat. Ya. Nah, bisa juga sih orang taat tanpa mengasihi, yaitu karena dihukum lah, atau karena takut akan ancaman lah. Tapi mari kita harus lihat bahwa kenapa harus taat? Karena taat itu satu, karena kita mengasihi. 2, taat itu demi kebaikan kita sendiri. Demi kebaikan kita sendiri. Jadi ada konsekuensi kalau kita nggak taat. Yes, betul. Oke. Nah, apa yang sebenarnya menjadi halangan untuk seseorang itu taat, Kak? Halangannya pasti nomor 1 adalah karena dia tuh punya kehendak sendiri. Dia punya keinginan sendiri. Dan keinginan ini kan dibungkus juga sama pride, sama kesombongan, sama keangkuhan yang kenapa saya harus dengerin dia? Saya juga tahu kok apa yang baik buat saya. Menurut dia tahu apa yang baik buat dia. Jadi ada sisi kehendaknya dia sendiri, keinginannya dia sendiri yang dibungkus sama pride ini, gitu loh. Nah, itu faktor utama sih, kalau saya lihat itu faktor utama. Oke, jadi menarik banget, karena kalau membuat saya nih, kalau masih muda, saya pasti akan berpikir bahwa suatu saat nanti ketika saya udah tua, saya nggak perlu lagi taat sama siapa-siapa. Bener? Nah, jadi pertanyaannya gini Kak, apakah untuk kita taat itu ada batasannya Kak? Misalnya nanti kalau seperti yang tadi saya bilang, kalau udah tua, saya masih tetap harus taat nggak ya? Atau gimana menurut Kanala? Ketaatan itu nggak ada batasan dalam arti gini. Oh, ini musimnya kamu mesti obey. Nanti ada musimnya di mana kamu memerintah dan kamu seenaknya dengan hidupmu. No. Saya sekarang suami, artinya saya kepala dari istri. Saya apalagi bapak, berarti saya kepala dari anak-anak.
Yang ketiga, saya juga gembala senior. Berarti saya juga kepala dari jemaat. Terus saya pemimpin jemaat. And then terus jadi saya mesti taat sama siapa? Jangan salah. Saya masih punya yang nomor satu kan kita mesti taat sama Tuhan. Betul. Nah, suara Tuhan itu kan diwakilkan lewat firman-Nya dan juga lewat saya punya Bapak Rohani. Masih ada Bapak Rohani, masih ada mentor saya yang bisa bilang tidak, jangan gini, jangan gitu, kamu buat begini, kamu buat begitu. Dalam hidup saya ada Pastor Konghi, dalam hidup saya ada Pastor John Avansini, ada orang-orang Tuhan taruhkan kayak Pastor Phil Pringle. Saya harus taat ketika mereka bilang, hey Nala kamu jangan buat begini. Saya harus taat ketika Pastor John Avansini bilang, hey Nala kamu jangan perlakukan istrimu kayak gitu. Oke. Saya harus evaluasi, saya harus perbaiki diri. Artinya bukan berarti gini, terus saya bisa bilang sama orang-orang ini, hey siapa kamu? Saya gembala senior. Enggak lah. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan taruhkan untuk jadi otoritas juga di atas saya. Iya. Oke, good banget. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak. Bagaimana kita tetap taat pada otoritas meskipun kita kesulitan? Misalnya Kak, ini seseorang yang harus kita taati ini bukan seseorang yang kita respect sama dia atau dia punya kelakuan yang nggak baik misalnya atau apapun. Jadi akhirnya kita kesulitan. Nah, gimana caranya supaya kita tetap punya ketaatan sama orang-orang di atas kita yang... Ya, Tuhan Yesus pernah bilang begini waktu orang dengarkan orang Farisi karena yang mereka beritakan itu firman Tuhan. Tapi jangan ikutin cara hidup dia. Jadi selama yang diberitakan itu firman Tuhan, selama perintah dia atau anjuran dia, opini dia itu dari firman Tuhan, lakukan itu. Tapi kalau kita bilang, oh hidupnya aja jelek, ngapain dia ngomong firman? Yang kita dengar tuh firmannya, bukan hidup dia. Jadi kita harus taat pada seseorang, itu bukan karena gini, kita harus lihat what's behind di belakang itu. Jadi yang dia kasih kan firmannya, yang kita lagi taati bukan dia, tapi firmannya. Kebenarannya yang diberitakan. Misalnya nih, even seorang pemabuk bilang sama kita, kamu jangan coba-coba minum alkohol. Kamu mau dengerin nggak omongan dia? Ya harus dengerin lah. Karena udah lihat hidup dia kayak apa. Iya gitu benar. kan? Jadi artinya di dalam kegagalan pun seseorang bisa jadi berkat buat kita. Wah, that's good. Jadi kita tadi itu bukan karena kita senang sama orangnya, tapi karena memang pesan di balik orangnya yang mau kita yang mau dia sampaikan sama kita. Follow the Itu truth. jauh lebih penting. Oke, next. Pernah nggak? Ini kan seorang pastor, senior pastor luar biasa. Pernah nggak ada momen ketidaktaatan yang paling diingat oleh Pastor Nala, oleh Kanala yang terjadi selama hidup Kanala? Oh ya, kegagalan saya dalam hal teman hidup gitu, itu saya sangat ingat. Coba dari dulu saya ingat dengerin pembimbing rohani. Coba dulu saya dengerin para bapak-bapak rohani. Mungkin hidup saya nggak usah banyak gagal gitu loh. Nggak usah mengalami gagal dalam hubungan, nggak usah gagal dalam rumah tangga, nggak usah mengalami kegagalan. Seandainya saya mau dengar mereka. Bahkan saya satu sisi saya suka pikir-pikir, iya ya dulu kayaknya bapak saya kurang keras, coba waktu itu dia keras aja gitu loh. Untuk bilang tidak dan tidaknya itu dengan keras, wah saya pikir hidup saya nggak usah banyak kayak roller coaster kayak hari ini gitu loh. Jadi saya melihat banyak ruginya kalau dari ketidaktaatan saya, toh harga yang saya harus bayar di depan itu lebih mahal daripada kebebasan yang saya punya pada waktu itu. Makanya Kanala waktu kemarin sempat bahas untuk kita semua say yes to no. So, karena konsekuensi dari ketidaktaatan itu sangat mahal. Oke, nah hari ini ada juga orang-orang yang istimewa seperti yang tadi saya bilang. Akan ada 2 orang yang menemani kita. Mereka adalah orang yang sehari-hari melihat bagaimana Kanala hidup dan bagaimana Kanala menjalani value dari obedience itu sendiri. So, saya mau panggil Ola dan Sena. Yeay! Hai guys! Hai guys! Oke, saya menyingkir dulu ya. Saya duduk di tengah. Alright. Apa kabar, Sena dan Ola? Good. Nah, hari ini akan seru banget karena bukan cuman kita bertanya-tanya sama Pastor Nala, tapi kita bertanya-tanya juga dengan Ola dan Sena. Nah, pertanyaannya simpel banget karena saya punya masing-masing 2 kertas buat mereka. Buat Ola, ini buat Sena. Isinya pernah, tidak pernah. Oke, jadi pertanyaannya simpel banget. Mereka hanya akan menjawab pernah atau nggak pernah. Oke, tapi ini cuma dijawab sama Ola sama Sena ya. Jadi Kanala tidak boleh berkomentar.
Oke, pertanyaan pertama. Pernah enggak papa kalian melanggar kesepakatan yang sudah dibuat sama mama kalian? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oh, belum dong. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tidak pernah. Wah, luar biasa banget. Yang kita ingat ya. Kayaknya mama yang sering Oh, mama yang sering ya? mungkin. Jadi kenapa tuh kak? Nggak pernah melanggar? Padahal kan kakak punya, maksudnya kan Kanala kan bapak nih ya, kepala rumah tangga, punya banyak banget kesempatan untuk kamu nggak bisa gini, pokoknya kamu harus yang nurut sama saya misalnya. Nah tapi kenapa tidak melakukan itu? Masalahnya kan kalau kita nggak menjalani apa yang kita katakan, itu akan menjadi backfire buat kita. Itu akan menjadi peluru balik ke kita. Ya kamu sendiri nggak bikin begitu, kamu sendiri janji kamu langgar, kamu sendiri bilang A, ternyata bikinnya B, gitu kan? Ya udah nanti. Kalau di rumah aja kita udah nggak dipercaya, di luar lagi apalagi di luar, apalagi di jemaat, orang yang di rumah aja nggak percaya kok. Jadi kesepakatannya dibuat joyful ya. Joyful. Jadi nggak mungkin dilanggar. Ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak kalian nggak obey, lalu nggak ketahuan sama Dedi? Oke, jadi nggak ketahuan nih. Jadi kalau sampai kalian jawab pernah, berarti pasti abis ini Dedi tanya. Nah, apa itu? Oke, 1, 2, 3. Pernah ternyata dua-duanya. Boleh diceritain nggak apa? Mungkin dulu kali ya, zaman jadi atlet. Sering kayaknya pasti. Banyak lupanya. Terus sebenarnya nggak sengaja sih. Lupa apa tuh? Harus latihan terus nggak Betul, latihan, atau latihan. sengaja nggak latihan, pura-pura Cuci- lupa cuci tidur. sepeda. Oh, cuci sepeda. Terus? Terus ya, Oh, emang kalau sepeda itu emang harus yang cuci sepeda Betul. juga ya? harus karena kita naikin kita cuci. Oke. Kalau olah. Saya waktu SMA sedikit bandel, nggak bandel-bandel gimana amat sih. Waktu itu apa namanya, tengah malam pergi ke warnet main game sama teman-teman. Ke warnet main game ya? Iya, nyubuh jadi sampai jam 3-an. Terus abis itu pulang diapain? Oh, nggak ketahuan. Oh iya bener kan? Gak ketahuan ya? Professional sneaker. Hebat banget loh mereka, luar Ya, biasa. sekarang ketahuan deh. Oke, we talk up. I told you. Oke, yang selanjutnya. Pernah nggak Dedi nggak bolehin naik atau beli sepeda sama mami? Lalu setelah itu Dedi ngelanggar, tetap beli, tetap naik. Oke, 1, 2, 3. Tidak pernah. Sekali lagi semuanya berdasarkan joyful agreement. Ini sesuatu yang harus kita semua contoh ya. Oke, selanjutnya pernah nggak kalian jailin Dedi? 1, 2, 3. Oke, pernah. Jailin apa? Lebih tepatnya, kalau soal jailin sih ya jarang, tapi pernah sekali lah zaman dulu banget. Ingat nggak zaman waktu The Beach masih di Mandiri? Hah? Jadi tuh ulang tahun. Aku lupa siapa ininya, yang provokatornya, tapi jadi dia baru turun dari lift. Oh iya, tahu. Dia dilemparin apa namanya, tepung sama telur. Tepung telur itu ya kayak ala-ala anak SMA kalau ulang tahun Tapi terus. kalau kita pasti kita semua ya udah, tapi dia dengan sabarnya, mungkin malah dalamnya cuman dia udah kayak Itu cuman gitu ya. dia bersihin dikit-dikit, tapi ya Sena ada nggak sih waktu itu? Ada. Ada ya, terus Sena ikutan Sedikit. lempar tepung Enggak. nggak? aku masih sedikit sih. Jadi pengen nanya sebenarnya ya, waktu itu apa sih yang dirasain sama Kanala? Waktu dilempar tepung terus kalau nggak salah sampai si ember yang dipakai siram buat air siram Kanala itu sampai nyangkut di kepala Kanala, guys. Coba bayangkan ember itu nyangkut di kepala Kanala. Nah, jadi pengen tahu apa? Jadi pengen tahu apa yang hari itu dirasain sama Kanala sih sebenarnya? Ya tetap harus bisa lihat gini. Ya, this is the way they love me. This is the way they love me. itu langka itu. Itu langka banget itu. Oke, thank you banget buat Sena, buat Ola. Nah, terakhir Kanala akan share sama kita semua tentang value dari obedient. Oke, obedience selalu dasarnya adalah karena kita mengasihi dan juga karena kita dikasih. Jadi obedience karena kita punya otoritas, ada yang kita taati, dan itu udah pasti
karena kita mengasihi dia, dan juga mereka itu juga karena mengasihi kita. Ya, selalu ada 4 pribadi yang kita harus obey dalam hidup. Ada pemerintah di mana kita harus taat di situ, ada orang tua ketika kita memang masih bersama orang tua, atau udah kita ini masih punya jadi kalau udah menikah jadi suami, dan kemudian ada tempat kerja, dan juga ada gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan spiritual authority tetap ada. Seperti tadi saya pernah sudah ceritakan bahwa memang ada, saya juga punya otoritas rohani ya di atas saya yang harus saya taati. Kemudian basically obedience karena love, dan kemudian kita trust, dan trust jadi akhirnya action. Nah, kenapa kita mesti obey? Ya, saya lagi karena demi kebaikan kita sendiri. Artinya kalau saya berharap anak-anak saya juga mentaati apa yang saya bilang, karena gimana juga saya udah hidup lebih lama dari mereka. Saya udah tahu apa yang kamu bikin begini, nanti jadinya begini. Dua, ya tentu pengalaman dengan Tuhan juga itu membawa kita makin hari makin dewasa. Tentu kita bisa melihat lebih jauh, sehingga kalau kita diberi nasihat sama yang lebih senior atau bapak-bapak rohani kita tuh obey. Why? Karena kita tahu mereka udah jalani ini, mereka udah lihat ke depan jauh sebetulnya. Nah, mungkin kita sekarang nggak ngerti, tapi nggak apa-apa. Obedience unlock understanding. Artinya ya jalani aja, nanti kamu ketika jalan obedience unlock understanding. Nah, itu kira-kira ringkas mengenai obedience. Oke, good banget. Hari ini singkat, padat, segala sesuatu tentang obedience dibahas. Kita akan jumpa lagi di kesempatan selanjutnya, tentu di Pastor's Chat Room episode